Hai kelas, selamat datang di channel virtual kelas yang kali ini akan membahas tentang single linked list, sebuah dasar pengetahuan tentang variabel, pointer, hingga operasi akan dibahas di sini. So, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Like dan share juga video ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sebelum masuk ke pembahasan utama, berikut ini adalah 3 hal yang perlu diketahui sebelum belajar tentang single linked list. Yang pertama adalah pointer, yaitu penunjuk sebuah alamat memori. Pointer menunjukkan lokasi alamat memori, tempat di mana sebuah data disimpan. Selanjutnya, yang perlu kita tahu adalah perbedaan antara variabel statis dan dinamis. Variabel statis adalah jenis variabel yang digunakan untuk menyimpan data. Maka jumlah data di sini bersifat tetap karena sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan variabel dinamis adalah jenis variabel yang menyimpan alamat dari lokasi data sebenarnya. Maka jumlah data di sini bersifat dinamis karena selalu berubah mengikuti alamat yang ditunjukkan oleh variabel tersebut. Pointer termasuk dalam jenis variabel ini ya. Dan hal yang perlu diketahui selanjutnya adalah perbedaan antara linked list dan array. Dari sisi fleksibilitas dalam proses menambah dan menghapus data, linked list lebih fleksibel daripada array karena menggunakan pointer yang merupakan variabel dinamis. Sedangkan array bersifat statis karena jumlah datanya sudah dialokasikan sejak pertama kali array tersebut dideklarasikan. Sebagai contoh, pointer A bernilai 10. Apakah nilai 10 ini adalah nilai yang dicari? Ataukah nilai 10 ini adalah alamat memori 0010 hexa? Tahukah kamu jawabannya? Ya, karena merupakan pointer, maka nilai 10 yang ditunjukkan pointer tersebut adalah alamat 0010 hexa. Sedangkan informasi sebenarnya adalah data yang disimpan pada alamat 0010 hexa. Nah, setelah paham apa itu pointer, saatnya untuk tahu lebih tentang single linked list. Tuh, yang muncul kok kereta? Yap, untuk mempelajari single linked list dapat kita analogikan seperti kereta. Gerbong 1, 2, dan 3 ibarat alamat memori yang disebut sebagai medan penyambung atau link field. Sedangkan barang bawaan di dalam gerbong adalah data sebenarnya yang memuat informasi sehingga sering disebut juga dengan medan informasi atau information field. Selanjutnya, di bagian terdepan terdapat lokomotif yang menjadi kepala atau head dari rangkaian kereta ini. Sama halnya dengan linked list yang memiliki head di bagian depan dan akhirnya gerbong paling belakang dianalogikan sebagai ekor dari seluruh rangkaian, maka disebut sebagai tail atau ekor. Operasi yang dapat dilakukan pada single linked list meliputi penambahan dan penghapusan list di semua lokasi, bisa di depan, belakang, bahkan di tengah list, di posisi sesuai yang kita inginkan. Berikut adalah beberapa contoh operasi yang dapat dilakukan pada single linked list. Yang pertama adalah operasi penambahan list di bagian depan dengan menggunakan variabel head. Jika terdapat data baru di depan list atau di depan linked list, maka data tersebut akan disimpan dalam variabel new. Selanjutnya, variabel head akan digeser ke data baru tersebut dengan menyimpannya sebagai variabel head yang baru. Maka terjadilah penambahan list di bagian depan. Contoh operasi single linked list yang kedua adalah operasi penghapusan list
di bagian depan dengan menggunakan variabel head. Jika kita akan menghapus list di bagian depan, maka variabel head harus digeser terlebih dahulu ke posisi list di bagian kanan atau belakangnya. Nah, data ini nanti akan disimpan sebagai variabel head yang baru. Maka, list yang sebelumnya menjadi head akan disimpan ke dalam sebuah variabel bernama delete. Variabel inilah yang selanjutnya akan dihapus dan hilang dari linked list. Contoh operasi single linked list yang ketiga adalah penambahan list di bagian belakang dengan menggunakan variabel tail. Jika terdapat data baru di bagian belakang list, maka data tersebut akan disimpan dalam variabel new. Selanjutnya, variabel tail akan digeser ke data baru tersebut dengan menyimpannya sebagai variabel tail yang baru. Maka, proses penambahan list di bagian belakang selesai. Dan contoh operasi single linked list yang keempat adalah penghapusan list di bagian belakang dengan menggunakan variabel tail. Jika kita akan menghapus data di list paling belakang, maka variabel tail harus digeser terlebih dahulu ke posisi list di bagian depannya atau di sebelah kirinya. Maka, variabel tail akan bergeser ke sebelah kiri. Lalu, list di bagian yang paling belakang tadi kita simpan ke dalam variabel delete yang selanjutnya akan dihapus. Maka terjadilah penghapusan data di posisi paling belakang. Nah, sudah lebih paham ya? So, ini saatnya berburu bonus poin. Gunakanlah data name kamu sebagai information field dengan mengelompokkannya menjadi 2 digit. Sebagai contoh, jika NIM kamu 17120789, maka kelompokkanlah dalam gerbong kereta api seperti gambar di bawah ini. Sudah paham ya soalnya? Kemudian, buatlah ilustrasi seperti contoh sebelumnya untuk menambah dan menghapus data. Sudah paham dengan operasinya ya? Menambah dan menghapus data. Lakukan operasi ini di bagian tengah list. Karena tadi contohnya sudah di depan dan di belakang, maka tugas kalian adalah menambah dan menghapus data di bagian tengah list. Untuk penambahan data baru, kalian boleh memilih 2 digit yang baru dengan nilai yang bebas. Nah, jika soal dalam slide utama memiliki 2 nomor, maka kali ini kalian cukup mengerjakan 1 nomor saja dengan aturan jika digit terakhir NIM kamu adalah ganjil, maka lakukanlah dengan variabel head saja. Dan jika digit terakhir NIM kamu adalah angka genap, maka lakukanlah dengan variabel head dan tail. Terima kasih sudah nonton video ini. Tetap update video terbaru dengan subscribe, like, share, dan komen. Tunggu video selanjutnya. And see you.